Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat bertemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transfer informasi genetika. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan transfer informasi genetika? Transfer informasi genetika merupakan proses terjadinya pertukaran informasi melalui replikasi DNA dan sintesis protein yang melibatkan dua peristiwa penting, yaitu transkripsi dan translasi. Tiga jenis transfer informasi genetika yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu replikasi DNA, transkripsi DNA, dan translasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses berlipat gandanya molekul DNA. Adapun tiga bagian dari replikasi DNA. Yang pertama, replikasi konservatif, merupakan rantai polinukleotida induk atau rantai lama tidak berpisah dan kedua rantai polinukleotida yang dibentuk terdiri dari rantai polinukleotida yang baru. Yang kedua, replikasi secara semi-konservatif, merupakan sepasang rantai polinukleotida memisah, kemudian masing-masing membentuk rantai polinukleotida sebagai pasangannya yang baru. Maka pada setiap DNA yang baru terbentuk terdiri atas polinukleotida lama dan polinukleotida yang baru. Yang ketiga, replikasi secara dispersif, merupakan rantai polinukleotida induk terputus-putus kemudian memisah dan akhirnya membentuk rangkaian baru atau rantai baru. Berikut beberapa istilah-istilah yang berperan dalam proses replikasi DNA. 1. Helikase, berperan untuk membentuk rantai ganda DNA menjadi dua buah rantai tunggal DNA. Yang kedua, protein penggabung rantai tunggal, berperan untuk mencegah rantai tunggal DNA yang nantinya akan berperan sebagai cetakan menjadi terurai. Yang ketiga, topoisomerase, berperan untuk memendorkan pegangan yang ada pada lilitan rantai ganda DNA polinukleotida. Keempat, DNA, berperan untuk mengikat atau menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. 5. Ligase DNA, berperan untuk menutup atau menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Keenam, primase, berperan untuk mensintesis RNA sebagai substrat dalam reaksi polimerase. Adapun proses dari replikasi DNA adalah sebagai berikut. A. Rantai ganda DNA yang terpilih akan membuka dan menjadi dua rantai tunggal DNA. Mula-mula enzim helikase akan membuka rantai ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen sehingga terjadi dua rantai tunggal DNA. B. Rantai tunggal DNA yang terbentuk berlaku sebagai cetakan untuk replikasi DNA, yaitu mensintesis DNA. Setiap macam deoksiribonukleosida trifosfat akan berpasangan dengan basa nitrogen yang sesuai pada rantai DNA. C. Topoisomerase, berperan untuk memendorkan tegangan yang ada pada lilitan rantai ganda DNA. D. Polimerase DNA, berperan untuk mengikat atau menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. E. Ligasi DNA, berperan untuk menutup atau menyambungkan bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Selanjutnya, jenis dari transfer informasi genetika adalah translasi DNA.
Translasi DNA merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Jadi transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Adapun contoh pada praktikum tentang transfer informasi genetika yaitu melakukan elektroforesis kertas asam amino dan kromatografi kertas pigmen pada Drosophila melanogaster. Nah, setelah mendengar dan menyimak penjelasan Ibu tadi, kita latihan soal dulu ya. Buatlah peta konsep dan deskripsi yang disertai dengan gambar tentang materi transfer informasi genetika berupa A. Replikasi DNA, B. Transkripsi, dan C. Translasi. Dengan materi ini, Bu harap kalian dapat dengan mudah membedakan 3 jenis transfer informasi genetika ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.